Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wenya yang beranggotakan saya Adrian Justin Parelga dan teman saya Muhammad Zidan Alhamid. Kami di sini akan menjelaskan analisis deret waktu harga Bitcoin terhadap Euro, BTC to Euro. Pertama-tama latar belakang, Bitcoin merupakan aset digital dengan pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Karakteristik data harga Bitcoin yang bersifat dinamis dan cenderung tidak stasioner menjadikannya cocok untuk dianalisis menggunakan metode deret waktu. Oleh karena itu, analisis terhadap data harga penutupan Bitcoin terhadap euro dilakukan untuk memahami pola pergerakan data serta menyiapkan untuk pemodelan deret waktu khususnya menggunakan metode ARIMA. Rumusan masalah dan tujuannya, yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah data harga penutupan atau close Bitcoin terhadap euro bersifat stasioner dan bagaimana pengaruh proses differencing dalam membuat data menjadi stasioner. Lalu tujuannya yaitu menganalisis karakteristik data harga penutupan Bitcoin terhadap euro. Yang kedua yaitu menguji kestasioneran data menggunakan uji augmented Dickey-Fuller atau ADF. Lalu selanjutnya ada data dan variabel. Di sini datanya BTC atau Euro. Data yang digunakan merupakan harga historis Bitcoin terhadap Euro dalam periode waktu tertentu. Sumber datanya diperoleh dari platform Kaggle yang menyediakan data keuangan terstruktur dan terpercaya. Bentuk datanya disusun dalam bentuk deret waktu harian atau time series dengan indeks tanggal. Lalu variabel analisisnya, variabel utama yang dianalisis adalah harga penutupan close karena mencerminkan nilai akhir pasar setiap harinya. Statistik deskriptif, jumlah dan rata-rata data. Dataset terdiri dari 1877 data, volatility harga, standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa harga Bitcoin mengalami fluktuasi yang besar dan tidak stabil. Lalu rentang pergerakan harga, harga minimum dan maksimum memiliki selisih yang sangat jauh, menandakan adanya perubahan harga ekstrim dalam periode pengamatan. Ini ada plot data close-nya. Plot data harga penutupan close Bitcoin terhadap euro menunjukkan adanya fluktuasi harga yang tajam dan pola tren dalam jangka panjang. Pergerakan data tidak berosilasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan, sehingga mengindikasikan bahwa data bersifat tidak stasioner dan memerlukan analisis lanjutan. Baik, selanjutnya akan langsung demo. Demo akan dilakukan oleh teman saya itu Zidan. Baik, di sini saya akan melakukan demo untuk kode yang kami gunakan dalam tugas besar ini. Yang pertama-tama yaitu import library. Lalu yang kedua yaitu load dataset atau membaca datasetnya. Lalu ditampilkan kolom apa saja yang ada pada datasetnya. Selanjutnya yaitu info dataset. Di sini ada total berapa data yang ada dalam dataset yaitu 1877. Lalu selanjutnya ada kode untuk mengubah kolom date dari tipe string ke datetime. Ini ada kode untuk konversi kolom ke date ke datetime. Lalu set data sebagai indeks, ambil letak kolom close sebagai time seriesnya. Next. Selanjutnya ini kode untuk visualisasi awal datanya. Ini adalah plot harga penutupan atau close pada dataset BTC per year. Next. Selanjutnya yaitu menghitung nilai lambda Boxcox. Yang pertama yaitu mengambil data yang bernilai positif karena Boxcox ini membutuhkan data yang bernilai positif. Lalu ada kode untuk menghitung nilai lambdanya dan didapatkan nilai lambda sebesar minus 0,0116. Selanjutnya visualisasi data setelah transformasi Boxcox. Ini adalah plot data setelah dilakukan transformasi Boxcox-nya. Selanjutnya yaitu
dilakukan uji kestasioneran dengan menggunakan ADF test. Next. Nah, dari uji kestasioneran ini didapatkan ADF statistiknya bernilai minus 0,4509 untuk p-value-nya 0,90012. Ini dilakukan untuk observasi sebanyak 1866 data. Dan kita mendapat kesimpulan bahwa data tidak stasioner. Selanjutnya yaitu dilakukan differencing untuk datanya karena tidak stasioner. Dan berikut adalah plot data setelah dilakukan differencing pada orde 1. Setelah dilakukan differencing, ADF statistiknya bernilai minus 13,058. Lalu untuk p-value-nya 2,0746, di mana kesimpulannya data ini sudah stasioner. Selanjutnya yaitu visualisasi plot ACF dan PACF. Ini adalah yang di kiri adalah plot untuk ADF dan yang kanan adalah untuk plot PACF. Selanjutnya kode untuk memilih model ARIMA berdasarkan nilai AIC. Pada plot sebelumnya didapat ada 3 model, yaitu ARIMA 111, lalu ARIMA 211, dan ARIMA 112. Nah, setelah dilakukan proses tersebut, didapat model terbaik adalah ARIMA 111. Next. Selanjutnya, membuat model ARIMA. Berikut adalah kode untuk membuat modelnya. Ini adalah keterangan dari hasil proses tersebut. Untuk model adalah ARIMA 111, untuk waktunya adalah Jumat 9 Januari, waktu sampel, lalu ada likelihood-nya sekian, IC sekian, lalu untuk Ljung box-nya 0,01, dan seterusnya. Next. Selanjutnya, uji autokorelasi residual. Apakah residualnya itu bersifat white noise? Lalu didapatkan hasilnya yaitu untuk nilai statistiknya 1,367 dan p-value-nya 0,999, dapat disimpulkan bahwa model ini valid. Lalu selanjutnya uji normalitas residualnya. Setelah dilakukan tes Shapiro-Wilk, didapatkan p-value sebesar 4,917 yang menandakan bahwa model ini valid. Selanjutnya dilakukan split data antara data training dan data testing. Untuk data training diambil 80% dan testingnya 20%. Lalu di sini juga ada proses forecasting dan evaluasi RMSE atau root mean square error. Dan didapatkan nilai RMSE-nya sebesar 0,3954. Next. Nah, untuk visualisasi akhirnya atau visualisasi hasil forecast, berikut adalah grafiknya. Nah, untuk grafik berwarna biru merupakan untuk data trennya, warna orange untuk tes, dan warna hijau untuk forecast. Seperti yang kita lihat bahwa garis hijaunya ini berbentuk horizontal
Sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan nilai data dalam skala transformasi Box-Cox. Untuk data trennya, kita melihat bahwa tren meningkat dalam waktu yang panjang atau jangka panjang dengan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama menjelang akhir periode training. Untuk perbandingan forecast dengan data aktualnya atau data tes, garis forecast yang berada datar dan terpusat di sekitar nilai rata-rata akhir. Garis oranye menunjukkan fluktuasi yang lebih dinamis, termasuk penurunan di awal periode tes, lalu kenaikan kembali di pertengahan hingga akhir periode tes. Dari hal ini, model ARIMA ini bisa dibilang mampu memprediksi level rata-rata data, tetapi kurang responsif terhadap perubahan tren dan volatilitas baru yang muncul pada periode data uji. Untuk kesimpulan akhirnya, bisa disimpulkan bahwa model ARIMA ini lebih menekankan pada pola historis jangka pendek yang tidak terdapat komponen musiman di dalam modelnya, dan model cenderung menghasilkan prediksi yang bersifat mean reverting. Untuk keterkaitan dengan nilai RMSE, dengan nilai RMSE sebesar 0,3954, ini menunjukkan secara rata-rata kesalahan prediksi masih berada dalam batas wajar yang relatif kecil. Lalu model cukup baik dalam memprediksi level data, namun kurang optimal dalam menangkap dinamika jangka pendek. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.